Salam untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia dan secara khusus untuk para pembelajar di Penabur. Pada video ini kita akan belajar tentang salah satu fenomena alam ya, atau rahasia alam semesta, yaitu tentang gerak. Ya, kita sudah tahu bahwa benda bergerak itu karena terjadi perubahan posisi ya, atau berpindah posisinya dari satu titik ke titik A, ke titik yang lain ya, dari A ke titik yang titik B. Nah, perpindahan posisi itu bisa dengan berbagai cara. Ada yang lurus, ada yang melengkung, ada yang muter ke sana sini baru sampai ke posisi itu. Nah, yang kita pelajari ada yang gerakannya teratur, yaitu gerakan lurus dan melengkung. Jadi, yang kita pelajari sekarang itu adalah gerak dibagi menjadi gerak lurus, kemudian gerak lengkung ya, gerak lengkung. Nah, gerak lurus ini ada dua jenis, yaitu gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Ya, ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian ini ada gerakan parabola, dan ini ada gerakan melingkar, ya, yang membentuk seperti lingkaran. Jadi gerakan-gerakan ini dinamai berdasarkan lintasannya. Nah, gerakan lurus ini yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke gerak lurus ya. Gerak lurus itu ada dua, gerak lurus beraturan dulu ya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini gerak yang lintasannya lurus. Kemudian kecepatan ya, kecepatan atau V itu selalu tetap konstan. Contohnya, misalnya benda bergerak di sini, kecepatannya 3 meter per detik. Ya. Detik kedua, kecepatannya 3 meter per detik. Tempat ketiga, detik ketiga, kecepatannya masih 3 meter per detik. Detik keempat, 3 meter per detik. Ya. Ini artinya, kecepatan ini artinya setiap meter berpindah, setiap detik berpindah 3 meter. Jadi 3 meter, 3 meter, 3 meter. Jadi detik pertama 3 meter, detik kedua 3 meter, detik ketiga 3 meter. Jadi selama 1 detik 3 meter, 2 detik 3 meter, 2 detik 3 meter lagi. Jadi jumlah keseluruhan selama 3 detik itu 9 meter. Ini adalah gerak lurus gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap, disebut dengan GLB. Jadi untuk GLB persamaannya menjadi jarak atau perpindahan sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Kecepatan dikali dengan waktu. Jadi ini tinggal kalau mau dihitung waktunya berapa, berarti kecepatan jarak dibagi kecepatan, atau kalau mencari kecepatannya jarak dibagi dengan waktu. Ya, misalnya sebuah benda, contoh sebuah benda mempunyai kecepatan V sama dengan 4 meter per detik. Nah, ditanya berapakah jaraknya pada saat T sama dengan 1 detik. Nah,
ini tinggal kita masukkan persamaan. Berarti setiap detik, ini setiap detik bergeser, berpindah 4 meter. Jadi kalau 1 detik, berarti 4 meter. Kalau misalnya T-nya 2 detik, ya berarti S-nya sama dengan 8 meter. Ya. T-nya misalnya 10 detik, ya berarti jaraknya sama dengan 4 kali 10, jadi 40 meter. Nah, ini untuk persamaan gerak lurus beraturan. Gerak yang lintasannya lurus dan mempunyai kecepatan selalu tetap. Selanjutnya, kalau misalnya ada contoh seperti ini ya, kasus misalnya sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per detik ya. 4 meter per detik, ini benda A. Lalu di sini ada benda B dengan kecepatan B-nya sama dengan 2 meter per detik ya, 2 meter per detik. Oke. Jaraknya misalnya 20 meter. Ini mereka bergerak dengan kecepatan tetap, si A bergerak dengan kecepatan tetap, B juga bergerak dengan kecepatan tetap. A bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik, artinya setiap detik maju 4 meter, yang ini setiap detik maju 2 meter. Pertanyaannya, kapan dan di mana si benda A menyusul atau mendahului si B ya? Kapan dan di mana A menyusul B atau A mendahului B. Nah, caranya seperti ini. Kita pahami dulu ya, nanti setelah itu baru kita ke persamaannya. Setiap detik ini berpindah maju ke depan 4 meter. Ya. Yang ini maju ke depan 2 meter. Jadi nanti jaraknya antar mereka setelah 1 detik bergerak, dengan ketentuan dia bergerak bersamaan, ini tinggal 4 dengan kurang 2, 2. Ya, berarti tinggal 18 meter. Ya. Tadinya 20, sekarang 18 meter. Ini akan ketemu, ini akan menyusul kalau jaraknya 0 ya. Kemudian detik kedua, ini lagi maju 4 meter, ini maju 2 meter. Jadi jarak mereka sekarang antara si A dan si B itu tinggal 16 meter. Jadi kelihatan dari sini setiap detiknya jarak mereka berkurang 2 meter. Lalu berapa lamakah jarak 20 meter itu habis? Gampang ya. Jadi 20 dibagi dengan 2. Jadi waktu mereka ketemu atau saling menyusul itu adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10 detik. Dari mana 2 ini? Dari pengurangan ini ya. Pengurangan, setiap pengurangan ini. Jadi si A akan menemukan si B pada detik ke 10. Di mana? Ya tinggal gampang. Di mana itu jaraknya? SA sama dengan kecepatan A dikali waktu, yaitu sama dengan 4 dikali dengan 10. Jadi 40 meter dari A. Kalau dari B tinggal SB 10 2 kali 10 berarti 20 meter dari B. Ya, itu untuk kasus menyusul atau mendahului. Dengan rumus ya, yang tadi itu kan adalah memahami bagaimana konsep saling menyusul atau mendahului. Nah, kalau kita masuk ke persamaannya, berarti waktunya itu waktu sama dengan waktu menyusulnya sama dengan jarak keduanya ya, dibagi dengan kecepatan yang besar 2 dikurangi kecepatan yang kecil.
kecil 1. Yang tadi kan jaraknya 20 ya. Kemudian kecepatan yang besar itu 4 dikurangi kecepatan yang kecil 2. Jadi sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 detik. Ini dengan syarat bahwa kecepatan yang di belakang itu harus lebih besar daripada kecepatan yang di depan, sehingga bisa menyusul dan saling mendahului. Kalau kecepatannya sama, setiap saat yang tidak akan pernah ketemu. Atau kalau kecepatannya yang di depan lebih besar dari yang di belakang, maka bukannya menyusul malah semakin tertinggal. Nah, bagaimana kalau ketemuan-ketemuan gitu ya? Ini dengan si ini ya. Misalnya si A bergerak ke sini dengan kecepatan 4 meter per detik ya. Kalau yang di sini si B, ini kecepatan A, B bergerak dengan kecepatan 6 meter per detik ya. Jaraknya misalnya 100 meter. Pertanyaannya, kapan dan di mana A dan B berpapasan atau ketemu ya? Ini gerakannya saling mendekati satu sama lain ya. Kalau tadi gerakannya searah, kalau ini berlawanan arah tapi saling mendekati. Nah, caranya seperti ini, sama dengan tadi. Ini maju 4 per detik, ini maju 6 per detik. Jumlahnya kedua ini 10. Jadi ini tinggal 9. Jarak ini tinggal 90 meter. Detik kedua, maju lagi 6. Ini maju 4. Jadi tinggal 80 meter. Nah, oh, berarti per detiknya itu kehilangan 10 meter. Nah, berapa lamakah habis yang 100 meter? Berarti T sama dengan 100 dibagi 10. Jadi sama dengan 10 detik. Jadi mereka ketemu, si A dan si B ini akan ketemu di detik ke-10. Di manakah itu? Bisa dihitung dari A, bisa dihitung dari B. Kalau dari A, berarti S-nya A sama dengan kecepatan A dikali waktu, ya, sama dengan 40 meter. Atau sama dengan 4 dikali 10. Dari B pasti 60, 6 kali 10. Atau dengan persamaan T sama dengan jaraknya dibagi jumlah kecepatannya. V1 sama dengan V2. Ya. Kalau ini mah tidak perlu harus ada yang kecil, ada yang besar, yang penting ditambah. Kalau yang di atas ini, yang di depan harus lebih kecil dari yang di belakang. Oke, inilah dua kasus yang biasanya dikerjakan di gerak lurus, yaitu saling ketemu dan susul menyusul. Bisa dalam bentuk garis lurus, bisa dalam bentuk lingkaran lintasannya, atau bisa juga dalam lintasan yang seperti lapangan sepak bola. Kalau bentuk-bentuk seperti itu tinggal dianalogikan seperti garis lurus. Oke. Demikian untuk saat ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.